Hai guys, perkenalkan aku mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Nama aku Melan Farambuyaku, NIM 010912200007. Aku dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Saat ini aku akan mempresentasikan mata kuliah Instrumentasi Laboratorium Medis dengan judul materi VCR. Nah, sebelum masuk pada penjelasan materinya, kita akan mengetahui apa saja yang akan dijelaskan atau overview dari materi. Yang pertama adalah apa itu VCR. Yang kedua, komponen dari VCR. Ketiga, alat VCR. Yang keempat, tahapan yang terjadi dalam VCR. Kelima, dokumentasi hasil VCR. Keenam, jenis-jenis dari VCR. Ketujuh, cara pemakaian alat VCR secara umum dan aplikasinya. Kedelapan, cara perawatan alat VCR. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari VCR. Nah, VCR itu adalah polymerase chain reaction atau VCR, suatu metode enzimatis untuk mengaplikasikan DNA dengan cara vitro. VCR mengaplikasi atau memperbanyak DNA, membuat banyak salinan dari beberapa salinan DNA, dapat menyalin panjang DNA yang berbeda, tidak harus menyalin seluruh panjang molekul DNA, satu gen, beberapa gen, dan banyak gen. Proses pembuatan yang meniru replikasi DNA alami. Nah, perbedaan dari vivo dan vitro. Pada in vitro dapat dilakukan dengan lingkungan yang terkontrol seperti tabung reaksi atau cawan Petri. Yang kedua, pada in vivo itu pada in vivo terjadi prosedur medis atau percobaan yang mengembangbiakan makhluk hidup di dalam tubuh makhluk hidup seperti manusia, hewan, laboratorium, dan tumbuhan. Nah, komponen dari VCR. Yang pertama, DNA cetakan yang merupakan DNA yang dipatagamdakan. Kedua, oligonukleotida atau oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek 18-28 basan nukleotida yang digunakan untuk mengawali sintesis rantai DNA. Ketiga, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP. Keempat, enzim DNA polimerase, yaitu enzim yang melakukan katalis reaksi sintesis rantai DNA. Kelima, komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Terdapat komponen VCR itu yang pertama adalah DNA template. DNA template itu sama dengan DNA cetakan yang dipatagamdakan. Kemudian ada primers atau oligonukleotida primers. Kemudian ada DNA polimerase. Pada gambar keempat itu enzim melakukan katalis. Kemudian DNTPS itu pada nomor 3 atau deoksiribonukleotida trifosfat, yaitu terdapat adenin, timin, guanin, sitosin. Jadi adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin, dan yang terakhir adalah buffer atau cofactors, itu yang terdapat pada nomor 5 yang merupakan komponen pendukung. Nah, selanjutnya apa saja alat-alat yang digunakan dalam pemeriksaan VCR? Yaitu pada proses VCR dapat menggunakan alat thermocyclus. Sebuah mesin ini yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengukur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Tahapan yang terjadi dalam alat VCR itu yang pertama adalah VCR proses 1, yaitu tahapan pertama adalah denaturasi atau denaturing, itu pada suhu 95 derajat Celcius. Kemudian akan dilanjutkan pada tahap kedua, itu adalah annealing, itu pada suhu 55 derajat Celcius.
Kemudian dilanjutkan pada tahap ketiga adalah extraction, itu pada suhu 72 derajat Celcius sampai tahap terakhirnya. Nah, di sini juga terdapat tahapan, itu double standard DNA akan membelah menjadi dua, itu pada tahap pertama denaturasi, kemudian pada tahap kedua annealing, kemudian pada tahap ketiga extending state. Nah, tahapan apa yang terjadi dalam alat PCR seperti tadi yang telah dibacakan itu adalah template DNA atau single copy itu akan membelah menjadi dua, yaitu pada tahap denaturasi, annealing, dan extension. Itu ketika sudah membelah menjadi dua, akan membelah lagi pada tiap-tiap pembelahan itu akan membelah lagi menjadi dua seperti ini, lalu akan membelah dan akan menghasilkan hasil terakhirnya yaitu adalah 2⁻30 sama dengan 10⁻9 copies. Nah, ada 3 tahap penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 3-40 siklus dan berlangsung dengan cepat. Yang pertama adalah tahap denaturasi. Tahap denaturasi ini yang merupakan proses pembukaan DNA untai menjadi DNA ganda, DNA tunggal. Kemudian tahap kedua adalah annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan dalam merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% guanin dan sitosin. Tambah untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Kemudian tahap ketiga adalah pemanjangan primer atau extends, yaitu selama tahap ini teks polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 absen. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi gram, dan molekul DNA target. Kemudian dokumentasi dari hasil DNA, dari hasil PCR. Dari hasil PCR akan didokumentasi menggunakan alat-alat di bawah ini. PCR dapat diidentifikasi melalui ukuran dengan menggunakan elektroforesis agarose. Berdasarkan pada alat di bawah ini, ada komputer dan alat lainnya yang dapat menampilkan hasil dari PCR. Maka hasil dari PCR dapat ditampilkan dari alat-alat ini. Kemudian jenis-jenis dari PCR. Pada jenis-jenis PCR itu yang pertama ada PCR RPLP, kemudian ada PCR RAPD, kemudian yang tiga nested PCR, kemudian 4 itu adalah kuantitatif PCR, dan kelima adalah RT-PCR dan inverse PCR. Nah, cara pemakaian dari alat PCR secara umum. Pada gambar di samping ada alat yang digunakan untuk pemeriksaan PCR. Yaitu yang pertama, hubungkan selokan PCR machine pada stop kontak. Kemudian tekan tombol on untuk diisi belakang alat yang berada di sisi belakang alat. Kemudian alat tersebut akan menyala. Kemudian mesin PCR ini memiliki layar sentuh. Untuk mengoperasikannya dapat menggunakan jari atau touchpen yang telah tersedia. Kemudian untuk membuat program baru, send to file new program. Kemudian ketik nama file, enter. Kemudian pada step atur tahapan proses aplikasi DNA sesuai dengan yang digunakan, lalu di save atau
sesuai yang diinginkan. Kemudian pilih tempat penyimpanannya, lalu close atau keluar, lalu buka penutup mesin VCR, lalu masukkan tab VCR dan tutup kembali. Kemudian jalankan program yang sudah disetting tadi dengan cara file edit, pilih file yang akan dijalankan run start. Kemudian setelah run start, setelah selesai, untuk mengakhiri program yang dilakukan dengan cara send to stop now, close. Kemudian buka penutup mesin VCR, ambil tab VCR dan cabut stiker dari stop kontak. Aplikasinya itu adalah deteksi penyakit akibat infeksi bakteri atau virus. Setelah itu yang kedua ada paternity testing. Kemudian yang ketiga adalah studi forensik atau DNA fingerprinting. Kemudian yang keempat adalah diagnosis penyakit genetik. Yang kelima analisis filogenetik. Yang keenam studi paleontologi. Kemudian yang ketujuh adalah pengklonaan atau terapi gen. Kemudian mutagenesis tanpa visual. Kemudian yang terakhir adalah proyek pemetaan genom. Nah, yang terakhir adalah cara perawatan alat VCR agar alat tersebut dapat digunakan dalam waktu yang lama dan menghasilkan hasil pemeriksaan yang valid. Itu harus dilakukan perawatan dalam perawatan harian, perawatan mingguan, perawatan bulanan sesuai dengan kebutuhan, dan perawatan tahunan. Nah, perawatan harian dapat membersihkan bagian luar alat kecuali pada layar sentuh, menggunakan alkohol 70% dan tisu setiap selesai digunakan. Yang kedua, membersihkan layar sentuh menggunakan aquades steril dan tisu bebas setiap selesai digunakan, yaitu. Kemudian yang kedua itu adalah perawatan mingguan, membersihkan relation modal, cooling fins, block wheels, penutup bagian luar. Kemudian dengan menggunakan tisu bebas serat yang lembab, tidak boleh menuangkan cairan apapun ke dalam retention model. Kemudian yang B itu adalah membersihkan permukaan penutup bagian dalam linear lead dan menggunakan tisu bebas serat yang dibasahi dengan aquades steril. Nah, yang perawatan ketiga adalah perawatan bulanan sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang pertama, membersihkan saringan udara atau air vents menggunakan kuas halus, tisu bebas serat yang lembab atau vacuum cleaner. Kemudian perawatan tahunannya adalah perawatan tahunan oleh teknisi. Nah, kesimpulan dari materi presentasi kami adalah PCR adalah teknologi canggih yang dapat mendeteksi DNA dengan cara aplikasi DNA. Kemudian yang kedua adalah hasil pemeriksaan PCR dapat membantu untuk menegakkan diagnosis sepanjang pemeriksaan tersebut dikerjakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar internasional. Kemudian terakhir adalah keunggulan PCR dikatakan sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifitas, efisien dan keakuratannya, dan masalah yang berkenan dengan PCR itu biaya PCR itu masih tergolong tinggi. Terima kasih sekian dan presentasi kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di presentasi selanjutnya.